Terlebih kita sampaikan bahwa kontribusi tokoh penghayat kepercayaan dalam pembentukan NKRI itu sudah ada sejak awal pembentukan bangsa ini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati bahwa pahlawane kuwi wong agama kabeh. Tidak. Peran penghayat kepercayaan sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Tokoh-tokoh kita, pelopor Gerakan Budi Utomo, Sumpah Pemuda, PPKI dan PPKI seperti yang disampaikan Pak Yordan tadi, ada rapat mereka ikut sampai perjuangan kemerdekaan melalui politik dan gerilya. Next. Nah, di sini sejarah sebelum 45, kenapa saya buat slide yang seperti ini, banyak tulisannya, bukan pointer-pointer. Materi ini nanti bisa dikopi untuk dipelajari panjenengan semua. Karena ini penting untuk kita miliki, kita pelajari dan kita mengerti. Jadi sebelum 45 pra kemerdekaan toh kita kepercayaan di antaranya Mr. Wongso Negoro, Rajiman Widyadiningrat, Iwa Kusuma Sumantri, Jenderal Sudirman, Bapak Mei Kartawinata. Bapak Mei Kartawinata ini adalah pendiri dari AKP Perjalanan. Tepuk tangan untuk Perjalanan. Beliau ini sesepuh utama, jadi penerima wahyu AKP Perjalanan adalah Bapak Mei Kartawinata. Begitu. Jenderal Sudirman juga beliau adalah yang kalau tidak salah dari Sumarah. Tepuk tangan untuk Sumarah. Berarti apa? Penghayat sudah mewarnai sejak dulu, Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir. Berikutnya negara baru merdeka, bla 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 bla. Dan seterusnya, next. Ini hanya sejarah, Mas. Next. Nah, setelah Orde Baru, kita ngomong setelah Orde Baru, terjadi Simposium Nasional Kepercayaan Kebatinan Kejiwaan diketuai Mr. Wongso Negoro sendiri di Jogja. Ini sejarahnya, bla 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 bla, sampai terjadi kevakuman. Jadi Munas Kepercayaan tahun 89 itu terjadi kegagalan. Tahun 85 tahun itu terjadi kegagalan sehingga saat itu masih bernama HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan, beku, deadlock. Akhirnya beberapa tokoh, 44 organisasi membentuk BKOK, Badan Kerjasama Organisasi Kepercayaan di Taman Mini. Nah, BKOK berjalan terus. Biasa orang Indonesia itu kalau yang lama vakum terus ada yang bergerak, meri, sudah biasa itu. Nah, baru berulah teman-teman HPK meri kuno melaku kan nggak melaku, merasa ditinggalkan padahal teman-teman HPK tidak bergerak alias vakum. Terbentuklah BKOK. Nah, antara tahun 98 sampai 2012 itu terjadi gejolak pertentangan antara HPK dan BKOK. Kebetulan saat itu saya sudah presidium BKOK di Jawa Timur. Akhirnya ada saran dari Direktorat Kepercayaan pada saat itu, direkturnya Pak Sulistyo Tirtokusumo menyampaikan perlunya satu wadah tunggal nasional yang menghimpun seluruh kepercayaan yang ada di Indonesia. Maka diadakanlah Kongres Nasional Kepercayaan tahun 2012 di Surabaya, di Hotel Bumi waktu itu. Nah, di sana ada komunitas penghayat kepercayaan, masyarakat adat dan tradisi, dan kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara. Kebetulan juga saya masih saat itu menjabat menjadi ketua Dewan Sidang Kongres Kepercayaan, sehingga saya tahu betul prosesnya. Pada saat itu disepakati namanya Dewantara, tetapi dalam prosesnya mulai tahun 2012 sampai 2014 kami sering berkumpul di Jakarta untuk membahas tuntas tentang
wadah tunggal nasional ini akhirnya disepakati namanya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia yang mewadahi antara HPK dan BKUK. Paham ya Bapak Ibu? Ini kita harus tahu sejarah. Jadi kalau HPK ngomong bla 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 monggo silakan. Saat ini pun tadi sore saya baru mendengar bahwa saat ini terjadi pelantikan Dewan Musyawarah Daerah Jawa Timur HPK di Cak Dur Hasim. Saya baru dengar hari ini dan di waktu yang sama. Wah, saya khawatir teman-teman banyak kesana atau kesini, ternyata kesini semua. Matur nuwun, begitu. Nah, pada saat itu semua tokoh-tokoh HPK dan tokoh-tokoh BKUK sepakat untuk MLKI. Di tingkat pusat dipilih 7 orang presidium, 3 diantaranya HPK, 4 diantaranya BKUK. Akhirnya MLKI punya 7 presidium. Tetapi di belakang layar teman-teman HPK masih eksis, masih bergerak, bahkan ada munaslup 2 kali. Ini saya dengar Januari juga ada munaslup lagi HPK di Solo. Saya sudah dapat konfirmasi itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam era demokrasi ini pendapat-pendapat seperti itu diwadahi dan dilindungi oleh undang-undang. Silakan. Tetapi seyogianya kita berjalan sesuai komitmen dan konsensus nasional yang sudah ada. Begitu. Nah, next Mas. Nah, ini kita ngomong aspek regulasi. Nah, beberapa tokoh dalam BPPKI dan panitia persiapan itu Profesor Dr. Haji Manudiningrat merupakan founding father yang di dalam konstitusi 45 pasal 29 dimaksudkan memayungi keberadaan penggait kepercayaan. Jadi tentang regulasi sejarahnya sudah jelas semua sehingga kita tidak perlu takut-takut lagi. Begitu. Korelasinya nanti ada. Next. Nah, di era Orde Baru tadi Pak Yordan menyampaikan esa diartikan satu, padahal tidak satu tetapi utama dan sebagainya. Maka pada saat itu disampaikan bahwa penghayat kepercayaan disebutkan tidak akan pernah menjadi agama baru. Pada saat itu seperti itu. Nah, karena kelompok penghayat ini wonge manut ya wis melu. Iya, melu Pak, melu. Wah, ya, Om Yai Jawa bagaimana melu? Bagus, kemarin saya di Blitar itu ketika kami datangi di sana dan kita kelola, ternyata banyak teman-teman penghayat kepercayaan ini yang berlindung, bersembunyi di balik seni dan budaya. Semuanya masuknya ke seni budaya, berlindung ke sana. Agama KTP cari apa cari KTP, tetapi perilaku spiritual tetap dilestarikan melalui seni dan budaya. Masalahnya seni budaya ngobongnya nggak masalah Pak. Gitu. Tapi nek agama tertentu ngobong menyan pekoro kan begitu. Ini loh juliknya orang Jawanya seperti ini. Ora apa-apa. Tetapi tetap dijalankan dengan sembunyi-sembunyi. Begitu. Next. Karena trauma Orde Baru seperti itu. Nah, sekarang era reformasi. Berlindung kepada UU nomor 3999 tahun 99 tentang hak asasi manusia, perlindungan anak dan bla 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 bla. Terus yang paling menentukan adalah UU Admindo tidak saya cantumkan nomor 37 tahun 2006. Itu yang pertama kali disahkan adalah kolom KTP dibuat kosong atau tanda strip. Itu tonggak sejarah. Tonggak sejarah. Saat itu masih BKUK dan HPK, tetapi yang berjuang teman-teman HPK teman-teman BKUK. Karena HPK vakum. Nah, berikutnya ditunjang dengan diperbarui UU 23 tahun 2013 Adminduk, terus diperkuat lagi di Permendikbud tahun nomor 27 tahun 2016. Kegiatan belajar mengajar untuk anak didik penghayat kepercayaan dijalankan atau dilaksanakan oleh MLKI. Di sini mulai HPK tertinggal, tidak punya peran.
Jadi perannya di MLKI. Ya, ini jelas. Nah, dimulai tahun 2016 itu Permendikbud itu teman-teman MLKI sering mengadakan rapat untuk menentukan kurikulum pendidikan pengayat kepercayaan. Jadi Mas Sin dari PPK tadi menyampaikan belum ada kurikulum, sekarang ini sudah ada. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ngobrol saya di luar. Oh, sudah seperti ini. Bahkan sekarang prodi atau S1 pengayat kepercayaan sudah ada di Untak Semarang. Itu sudah ada semua. Jadi mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi sudah ada pendidikannya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. KTP panjenengan pengayat, anaknya bisa sekolah secara pengayat. Gurunya siapa? Nah, pertanyaannya kan begitu. Gurunya siapa? Gurunya adalah yang disebut penyuluh kepercayaan. Siapa penyuluh kepercayaan? Orang yang ditugaskan dari organisasi untuk diberi pelatihan menyuluh. Penyuluh itu menjadi guru. Materi singkatnya sekitar 3 hari untuk yang tahap awal. Nanti di situ akan ada diseleksi oleh Badan Sertifikasi Profesi Nasional. Begitu. Jadi keabsahannya jelas. Dengan sertifikat itu bisa mengampu anak didik pengayat. Walaupun jujur aja nanti bisa dicatat oleh Pak Yordan bahwa sampai sekarang penyuluh kepercayaan ini belum menerima gaji alias kerja bakti. Apa yang diajarkan oleh penyuluh kepercayaan atau guru-guru kepercayaan bukan cara sujud panjenengan masing-masing, tidak. Bukan seperti itu. Nek enggak tekne kuwi beda-beda semua. Yang diajarkan adalah sejarah pengayat kepercayaan, substansi tentang ketuhanan, dan bagaimana cara berpengayat yang baik. Sudah 3 poin besar ini. Jadi kapribaden yo karepmu, Sabto Dharma yo karepmu. Kurikulumnya semuanya sama. Jadi kalau kapribaden di contoh kapribaden di daerah tertentu tidak punya guru. Contohnya di Jombang katakanlah, kapribaden tidak punya guru. Tetapi ada anak didik. Di sana yang ada gurunya adalah dari ilmu sejati. Ya udah, yang ajar anak ilmu sejati. Jadi guru dari pengayat A bisa mengajar murid dari pengayat B, C dan sebagainya. Karena kurikulumnya sama. Seluruh nasional. Jadi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Nah, setelah putusan MK ini tentang administrasi kependudukan tentang mencantumkan agama sudah boleh. Tetapi kembali lagi upaya teman-teman di dalam menggugat di KPR di majelis Mahkamah Keadilan ini gini, MK sudah memutuskan ya, tetapi Depdagri masih diintervensi oleh MUI. Jujur aja saya buka seperti itu. Kami ikut uji publik bahwa seharusnya kalau sudah menghapuskan diskriminasi, kolom agama di KTP tidak dibedakan dengan teman-teman agama. Jadi di situ di lembarnya itu kalau yang agama kan agama .2 bla 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 bla. Seharusnya juga gitu, agama .2 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi MUI ngengkel tetap ingin dibedakan. Akhirnya ditulis kepercayaan .2 pengayat kepercayaan. Yang terjadi kan seperti itu. KTP pengayat kepercayaan seperti itu. Gitu. Kepercayaan .2 pengayat kepercayaan. Jika kemudian tadi ada informasi di kota tertentu bisa mencantumkan alirannya, akan kita dalami karena undang-undangnya tidak seperti itu. Begitu. Undang-undangnya tidak seperti itu. Next, Mas. Nah, permasalahannya seperti tadi yang disampaikan Bapak Ibu semua.
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai aliran dari agama menyimpang sehingga sering dikategorikan aliran sesat. Karena yang buat undang-undang ini melihat penghayat kepercayaan dari kacamata mereka sehingga sesat. Apapun namanya, ketika Kristen dinilai dari Islam, dibaca dari Islam, ya pasti sesat. Logika tentu. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini apa yang saya sampaikan korelasinya, bahwa seharusnya teman-teman penghayat kepercayaan ada yang berkontribusi di dalam pembentukan undang-undang, sehingga kita bisa intervensi, kita bisa mengusulkan. Alias apa? Penghayat kepercayaan harus punya anggota dewan. Iya kata ya? Harusnya begitu. Nah, sekarang karena belum ada teman-teman penghayat yang menjadi anggota dewan, titip Pak Yordan kan gitu. Iya kan? Kita boleh berontak, tetapi menggunakan kanal yang ada. Pak, nasib kami seperti ini. Nah, kalau saya menyerukan penjenengan jadi anggota DPR lah, nyanyi Pak Yordan kan gak enak saya. Gak enak, sungkan sama kan. Kita aspirasi kita tentukan beliau, semoga amanah. Begitu. Karena kita butuh pemimpin seperti beliau. Bukan ngelem ya, tidak. Nah, faktanya hari ini, detik ini seperti itu. Ya. Nah, next Mas. Permasalahannya teman-teman masih belum berani terbuka menyatakan identitasnya. Saya tahu trauma politik masa lalu, dan lebih lucu lagi Pak Yordan. Ada teman-teman penghayat saya tanya, kenapa gak pindah? Gak mau ganti identitasmu? Sampai apa? Islam Pak. Ya udah undangan aku rati undang Pak. Loh, ironis loh. Ada lagi, mana aku mati piye sih? Loh, mati urusan sing urip toh. Batu Pak Ano kirek tak, batu kubur tak, lu urusannya sih urip Pak. Iya, kan begitu. Loh deh, sampean betah ambune rasa betah ambune gitu. Wajar saja. Begitu. Jadi mulai sekarang seharusnya sudah tidak ada rasa takut itu atau rasa enggan. Bapak Ibu mesti memperjuangkan keyakinan panjenengan semua. Keyakinan harus diperjuangkan. Undang-undang sudah melindungi. Pemerintah sudah memberikan jalur yang ada sesuai yang diharapkan. Nah, next Mas. Nah, tentang aspirasi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa saya mencanangkan mulai tahun Rakerwil kemarin di Madiun, kami Presidium MLKI Jatim mencanangkan karena melihat kelemahan-kelemahan atau kekurangan dari teman-teman penghayat ini adalah advokasi. Maka sepanjang tahun 2023 MLKI Jatim akan mengadakan pelatihan advokasi di tiap karesiden kota kabupaten di seluruh Jawa Timur. Mohon dukungan panjenengan semua sehingga apa? Kemampuan advokasi teman-teman di daerah kita kuatkan. Sehingga apabila terjadi permasalahan di tingkat penghayat, ada yang bisa mengcover, membantu, mengadvokasi. Kan begitu? Ya, setuju ya? Setuju. Jadi nanti panjenengan banyak belajar di pelatihan advokasi. Nah, nanti dalam pelatihan advokasi nanti kita bisa mungkin bersinergi dengan teman-teman DPR. Nanti mestinya teman-teman di daerah juga berkomunikasi dengan teman-teman anggota dewan di kota masing-masing. Demikian. Jadi Bapak Ibu paham ya sejarahnya mulai dari next Mas. Ada next. Lalu next. Ya terus. Nah, di sini. Ini sejarah singkatnya di sini. Kalau saya buat bagan. Jadi mulai 1955 sudah ada Badan Kongres Kebatinan Indonesia, 66 ada Badan Musyawarah Kebatinan, Kejiwaan dan Kerohanian Indonesia. tahun 70 sudah Badan Koordinasi Karyawan. Nah, misalnya karyawan itu berarti Golkar Pak dulu. Kan begitu. Jadi karyawan ini mesti ada intervensi. Nah, ada SKK, Sekretariat Kerjasama Kepercayaan
terhadap Tuhan, muncul HPK, karena vakum muncul BKOK dan sekarang MLKI. Jadi keorganisasian penghayat kepercayaan sudah ada sejak dulu kala sebenarnya, bukan baru-barusan ini, cuma kurang terekspos. Tentang Mr. Wongsonegoro yang menjadi bapak penghayat kepercayaan, kami sudah mengupayakan melalui Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat untuk mengusulkan beliau menjadi pahlawan, tetapi faktanya keluarga tidak berkenan, keluarganya sendiri tidak berkenan. Jadi kami ya lepas tangan, kita nggak bisa apa-apa. Kalau keluarga sudah nggak berkenan, kita nggak bisa. Begitu, karena usulan itu harus dilampiri tanda tangan ahli waris. Rasiman sudah, tapi plotnya kan nasional, bukan dari penghayat kepercayaan. Bukan dari penghayat kepercayaan. Next. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan kongres, tindak lanjut kongres dan sarasi nasional. Saya pengen lebih banyak kita dialog, tanya jawab. Kalau mungkin nanti bisa saya sampaikan sesuai apa yang ditanyakan panjenengan. Kalau tidak nanti bisa kita sambung di lain waktu atau offline, karena mungkin bisa atau online dengan saya telepon atau bagaimana, saya pasti memberikan advice. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya mohon maaf, matur nuwun, rahayu. Jadi beberapa permasalahan di daerah ya, apabila ada organisasi kepercayaan yang ingin mendaftarkan organisasinya ke pemerintah atau Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, itu menghubungi siapa ya Pak? Dan kalau udah bisa dikatakan menghubungi MLKI, dan apakah orang MLKI ini mau turun dan mendampingi sampai surat ini keluar gitu maksudnya. Gitu saja dari saya. Terima kasih. Rahayu. Nama saya Madiro, Pak Diro, dari MLKI Kota Surabaya. Kebetulan Presidium 1. Tadi dengar Mas Anang tentang advokasi, tentang pertemuan para penghayat. Juga tadi dengar di awal tadi dengar Pak Jordan Januari akan mengadakan pertemuan dengan penghayat. Mbok menawi kebetulan Pak, mbok menawi keleresan kebetulan bagi saya. Kami pada Januari nanti akan ada rapat kerja daerah MLKI Kota Surabaya dan akan mengundang para pengurus MLKI se-Jawa Timur. Mungkin Bapak Jordan bisa memfasilitasi tentang tempat dan dahar kayak hari ini Pak. Kami mengundang 100 orang Pak biasanya Pak. Pak, kebetulan kami ditunjuk oleh MLKI Provinsi itu untuk mengadakan rakerda, rapat kerja daerah dan mengundang Rakerwil ya. Tapi yang kepotoan jadi tuan rumah itu MLKI Kota Surabaya Pak. Nah, jadi kami sebagai panitianya itu, ya saya dan teman-teman itu untuk menyiapkan tempat, menempatkan dahar dan lain sebagainya. Nah, mungkin Pak Jordan ya bisa menjawab. Yang kedua tentang KTP, mengapa teman-teman dari penghayat itu takut pindah KTP dari agama ke penghayat? Itu ya tadi sampaikan, salah satunya ada tentang nek mati piye, kalau nikah piye. Dan yang ketiga ini untuk supaya teman-teman itu senang pindah penghayat, mungkin Bapak Jordan bisa memfasilitasi, yaitu tentang misalnya ada kuota untuk penghayat bisa masuk pegawai negeri misalnya gitu Pak. Jadi ada kotanya ini dari penghayat diambil sekian misalnya 1 atau 2 masuk di instansi ini. Nah itu nanti kita senang wah pindah agama ke penghayat aja. Termasuk di sekolah-sekolah itu di Untak itu ada fasilitasi bagi para penghayat dan gratis ya Mas Anang di sana. Dan mungkin kalau lulus itu nanti dicarikan pekerjaan gitu masuknya biar kami senang untuk menjadi penghayat, termasuk anak-anak kita itu. Anak-anak saya itu ada satu yang masih SMP kelas 3. Ya, hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih, matur nuwun, rahayu. Di Jawa Timur ini banyak sekali organisasi
non sewu, belum organisasi. Jadi sebuah paguyuban orangnya ada, sesepuhnya ada, ajarannya ada, tetapi belum terdaftar di Direktorat Kepercayaan. Perlu kita jelaskan bahwa organisasi penghayat kepercayaan ini lebih spesifik, beda dengan organisasi massa atau beda dengan organisasi-organisasi politik atau organisasi yang lain. Kalau organisasi massa berbasis bukan non penghayat itu hanya di Bakas Bangpol. Seperti contohnya ada teman-teman penghayat ini yang mengkristalkan diri membentuk organisasi baru tetapi tidak bisa diakomodir di penghayat kepercayaan. Contohnya ada dari Kapribaden itu menyebut dirinya Gapuro, Gabungan Putra Romo. Nah, ini dulu sempat ke saya untuk mendaftarkan diri ke inventarisasi Direktorat Kepercayaan. Tidak bisa, karena ada tuntunan yang sama sudah terdaftar lebih dulu. Ini nggak bisa, Mas Febi. Tetapi kalau ada memang betul-betul wahyu murni, belum terekspos atau belum ada yang menyamai, kita bisa bantu. Sekarang ini di Blitar ada 8 yang saya bantu, saya advokasi nanti sampai ke direktorat. Nah, ini melalui MLKI Kota Kabupaten pengajuannya, nanti sudah barang tentu ada form dari Direktorat Kepercayaan untuk diisi. Salah satunya ADART, buku ajaran, pengurus dan sebagainya ini disampaikan dulu ke Direktorat Kepercayaan. Nanti Direktorat Kepercayaan akan menyampaikan kepada DPP MLKI untuk menelusuri dan meneliti apakah ini bertentangan dengan Pancasila. Clearance etiknya harus jelas. Ajaran ini memang betul-betul bersumber dari bumi Nusantara apa tidak? Karena banyak sekali agama-agama atau tuntunan-tuntunan yang berasal dari luar negeri yang juga pengen dibina oleh pemerintah. Contohnya Bahai, Tau dan sebagainya ini ajaran dari luar. Dan itu tidak bisa dikategorikan atau masuk kepada Direktorat Kepercayaan karena basisnya dari luar negeri. Direktorat Kepercayaan hanya memfasilitasi teman-teman yang bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia. Demikian Mas Febi, jadi tetap kita bantu. Dan nanti akan ada penelitian lebih lanjut. Yang kedua Pak Madiro, mungkin saya bisa bantu Pak Madiro. Jadi kalau masalah rakerwil saya setuju. Tinggal Pak Yordan nanti dok apa tidak itu urusan beliau. Tetapi kalau masalah ini sebenarnya Bapak Ibu semua perlu kami informasikan bahwa penyuluh kepercayaan atau teman-teman penghayat kepercayaan yang menempuh pendidikannya di pendidikan penghayat kepercayaan banyak beasiswa yang disediakan oleh pemerintah. Di sini letaknya kesetaraan, seperti yang disampaikan Pak Yordan tadi. Kalau kelompok-kelompok itu mendapatkan jatah beasiswa, demikian juga penghayat kepercayaan juga ada beasiswanya. Begitu. Jadi ini perlu dipahami. Tidak sekedar kita, aku rento padahal ento, tetapi informasi belum sampai kepada dia. Begitu. Contoh kasus seperti ini. Saya bisa bantu jawab dengan untuk Pak Mat Sahar. Jadi begini Pak, walaupun kita tuh anak kandung, anak pupon, anak sembarang kalir negoro, ini ada aturannya, nun sewu, bahwa ada fasilitas dari pemerintah melalui Direktorat Kepercayaan untuk bantuan fisik bangunan, ada. Tetapi ini tidak tiap tahun. Setiap tahun pasti ada bantuan dari Direktorat Kepercayaan untuk semua paguyuban. Ada, tetapi kadang-kadang berupa alat atau fasilitasi kesenian dan kebudayaan. Ada fasilitasi sarana prasarana peribadatan. Ada
bantuan berupa fisik bangunan. Tetapi pada dasarnya kita harus memiliki, kalau bangunan kita harus memiliki tanah atas nama organisasi. Tidak bisa atas nama pribadi. Harus atas nama organisasi. Di situ pun akan ada aturannya. Harus menjelaskan tidak ada pertikaian di internal, perpecahan di internal. Karena ada terjadi sebuah organisasi ini dualisme kepemimpinan. Pemerintah takut setelah diserahkan kepada A ternyata yang B komplain. Ini yang membahayakan dan ini sering terjadi. Begitu. Maka jangan kaget ketika akan menerima bantuan. Modelnya sekarang itu sidaknya mendadak dan tidak ada konfirmasi. Seperti di paguyuban saya, di organisasi saya pernah mendapatkan bantuan gamelan Pak Yordan. Itu 150 juta. Kita pernah dapat itu, sidaknya jam 2 malam. Jam 2 malam datang ke sekretariat, ada apa tidak? Nah, karena apa? Terlalu banyak penyelewengan, terlalu banyak mafia proposal. Sehingga sekarang betul-betul terjun ke lapangan, komunitasnya ada apa tidak, fisik sekretariatnya ada apa tidak. Nah, ini ada aturannya. Sehingga marilah kita menjadi warga negara yang baik dengan cara apa? Memahami aturan perundangan yang berlaku. Terutama kalau kita menuntut bantuan, eksistensi kita dipertanyakan. Kan begitu? Eksistensi kita dipertanyakan. Betul-betul ada enggak? Lantas kalau kita hanya menuntut dan dibalik dengan pertanyaan, apa kontribusi Anda kepada negara, bangsa dan negara? Kita nggak bisa ngomong. Tetapi pengajuan monggo silahkan. Jadi bisa langsung ke Direktorat Kepercayaan, dan kebanyakan sekarang ini Direktorat Kepercayaan sudah lebih terbuka. Kalau dulu pengajuannya itu harus tingkat pusat, tapi sekarang tingkat cabang sudah boleh mengajukan sendiri. Silakan. Begitu. Lantas pertanyaan yang lain lagi apa ya? Saya berusaha mengcover pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, seperti yang disampaikan tentang menghafal ayat keramat. Nah, ayat suci kan tewoli ya, ayat keramat gitu ya. Menghafalkan ayat keramat. Nah, bagaimana kalau mereka itu punya ayat keramat, ya kita harus ada ayat keramat. Tetapi intinya bagaimana? Sekarang kita harus action dulu. Bahwa pengayat kepercayaan di Surabaya valid memiliki sekian puluh ribu. Ini baru dipertimbangkan. Jadi kita sudah bukan saatnya lempar batu sembunyi tangan. Takutnya ada terjadi seperti peristiwa di Gampeng Sleman, Yogyakarta. Sujudnya madhep ngetan. Gitu, disuwi agamanya Islam itu ora taret Pak sama FPI Pak. Tidak menyalahkan, dia menertibkan warganya kok. Kan begitu. Nah, saya setuju dengan Pak Yordan, sudah ada biarkan kita membentuk sesuatu yang mirip dengan mereka supaya kita juga terfasilitasi seperti mereka. Itu yang bisa kita lakukan. Ini butuh eksistensi. Butuh eksistensi dan serius panjenengan semua dan saya. Contoh kasus kadang-kadang ini. Saya sering ironis itu ketika pengayat kepercayaan diminta untuk upacara 17 Agustus di Balai Kota. Ngono ki ya sing metu ki wangele wong gak karu-karuan. Ini loh eksistensi ini loh kadang-kadang. Nggih Pak Diro ya. Seperti itu. Sing metu mesti Pak Diro, Pak Marsudi sing sepuh-sepuh lho. Wis gak patek kanggo malah aktif kan gitu ceritanya. Faktanya begitu. Sing nom-nom gopo golek duit gitu loh. Tapi eksistensi ini perlu kita bangun. Nah, tentang sosialisasi tadi Pak Mat Sahat, saya ingatkan bahwa kita justru
harus lebih proaktif. Caranya seperti itu. Mohon maaf. Silahkan dibentuk di MLKI Kota Kabupaten, mengundang mereka, teman-teman kelurahan dan sebagainya, Dukcapil, diundang aja, kita sosialisasi. Kami pengait kepercayaan, payung hukumnya ini kita mengenalkan diri. Tentang fasilitasnya, ya apa adanya di sekretariat kita, apa adanya nggak apa-apa. Duduk yang kloso ae, aku kayak itu bantuan apa, gak ada masalah. Kita harus punya keberanian seperti itu. Jadi kita tidak perlu tunggu bola, kita harus jemput bola. Begitu. Ya permisi Pak. Monggo Pak, lanjut. Masalah itu memang mengundang, menginginkan Pak. Berhubung negara kita ini ingin bersatu padu gotong royong, mestinya nggak saking pemerintah piye rakyat iki iso rukun kabeh. Ojo ngantek tak delok iki pengayat kepercayaan niku gak iso akar gini gak aku nang mudun cara wong tua iki gak iso kenal masyarakat kabeh iki. Ngoten lho Pak, mboten kok kula niki penenten harap kapan ya aku iso ngundang Pak Kis Bangpol, ngundang Disparta. Wong mboten enggak ada ya. Tapi kepengen rukun. Lah rukun ini kan gak dirukun bapakne, mesti sulit ta. Lah sama niku kan pun sumber pemerintahan pun ngumerepi, kepengen gotong royong. Niku instruksi pemerintah. Rakyat di kantor ngelakoni. Nah ini pemerintah turun tangan, mudun, merintahkan Pak Lurah tah, Pak RT. Ini kan sakit Pak, saling konsultasi. Nah ini terus selalu kula diundang bolak-balik tempun teman. Tapi kesimpulan teng besok niku kula mboten ngatasi Pak ngatur. Wong sing ngeruh kula. Kados ngoten Pak Jordan, kula niku pun musyawarah karo Pak Dewan Gresik nggih Pak Mujib. Wong niku sing nolong-nolong kula niki. Ngoten lho, dadi kula kepingin panjenengan utawa Pak Jordan memperjuangkan masalah sosialisasi wonten desa. Dadi terus pundi lah wong cara pemerintah niku gampang mawon. Perintah wong boten dijak elek, dijak rukun, cek padha ngerteni. Satu contoh Pak, niki kula paling nambahi. Boten dangu pun badhe sekawan dosa dinten. Kadang penghayat niku wonten sing kabundut. Lah, kengripun niku untunge wong penghayat niku pun komplit ta. Cara kangge ngurat layon pun gadah. Namine nek ini Islamudin, nek wonten penghayat pangrukti niku pun wonten. Tapi wong kula niki kepingin rukun. Pak Mudin nggih kula undang. Pak Mudin nggih saged bantu kalih kadang kula sing pun dadi pangrukti nggih bebarengan ngopeni. Lah niku nek mboten cara saking Pak Lurah napa niku ngumpulaken lho niku nggih suwe Pak rukune. Tapi nek pun dikumpulaken teng balai desa diceritani iki lho pemerintah duwe ngene, dianakno lintas agama, dilantar proragam, iku butuh sak negara kaya sing rukun. Gak pandang iki, gak pandang iki, bahkan ngono Bang, sing penting menungsane kudu rukun. Nek rukun. Nggih. Menenten arek maju. Lah wis ngomong gondokur tok wong nisan bener kok. Nggih pun macen mawon niku Pak. Matur nuwun Mas. Kebetulan di sini kan ada Presidium MLKI Gresik, Mas Heri, Mas Didik juga tolong ditindaklanjuti. Enggak apa-apa, nanti undang saya enggak masalah. Untuk seperti yang disampaikan Pak Mat Sehat, sehingga unek-uneknya bisa
tersampaikan, nanti akan terurai di lapangan, kan begitu. Adakan pertemuan Nun Sewu Pak Mas Sehat, mungkin pertemuan di Panjenengan atau pertemuan di Pak Budiono, supaya langsung ke lokasi. Nanti undang Pak Camat, undang Pak, tolong saya diundang, nggak apa-apa. Gitu, kita turun ke lapangan nanti. Begitu, seperti apa yang disampaikan Pak Mas Sehat. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Monggo MLKI Gresik meminta audiensi dengan Bagas Bangpol, ya, atau dengan saya pikir Bagas Bang Gresik ya, atau minta ketemu sama pimpinan DPRD Pak Mujid yang ada di sana ya, Pak Mujid Ridwan. Jadi bertemunya itu bukan sebagai personal, tetapi sebagai lembaga, institusi. Artinya eksistensi MLKI itu ada dan nyata begitu. Nah monggo ini bisa, ini sebetulnya tidak hanya di Surabaya ya, di mana saja kalau mau Pak, kami bisa mengkomunikasikan juga dengan teman-teman di DPRD atau kalau kepala daerahnya dari kami bisa mengkomunikasikan ya. Jadi karena saya ini juga pengurus partai di tingkat provinsi, lebih mudah buat kami mengkomunikasikan ya. Jadi kemudian tadi terkait dengan Pak Diro ya, Pak Diro ini sudah saya kenal sudah lama, mungkin sejak zaman saya mahasiswa dulu ya. Cuma tahu-tahu saya berubah jadi MLKI, dulu bukan MLKI namanya. Iya, ya. Jadi zamannya Mas Budi Ben gitu. Ya Ben Budi, ya almarhum. Jadi monggo Pak, kami siap. Jadi justru seperti itu bisa makin bermanfaat. Minggu depan kami adakan wasbang itu ada Rakerda MUKI, Majelis Umat Kristen Indonesia. Tapi itu bukan kayak MUI Pak, itu seperti ormas, ya itu monggo nggak apa-apa. Memang ada syarat kami menyampaikan wasbang ya 1 jam begitu, terus sisanya digunakan yang ini. Besok hari Minggu itu ada rakor Kormi, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kota Surabaya. Ya dijadikan satu sama wasbang. Kami wasbang dulu 1 sesi berikutnya itu untuk rakor. Ya, itu bisa Pak. Ya, karena alokasi kayak begini kan lebih kurang 6 jam ya. Jadi bisa longgar, dapat makan, ya, ya. Dapat uang transport, ya. Kalau reses itu ya acaranya nggak mungkin di hotel, ya. Kalau wasbang ini bisa di hotel, ya. Dapat transport lagi, nah itu yang biasanya orang senang. Meskipun kesini kan bukan karena transport ya Bapak Ibu ya. Ya. Betul ya? Betul. Nah, itu gimana kalau uang transportnya disumbangkan untuk MLKI? Ya ini guyon Bapak Ibu guyon. Ya jadi itu Pak. Jadi monggo kami siap support, termasuk mau adain pelatihan advokasi monggo ya. Nanti kita bisa termasuk mengkomunikasikan dengan teman-teman dewan yang lain yang dapilnya di daerah-daerah. Saya kira juga sangat support ya, karena ya itu tadi Pak, MLKI itu asli Indonesia Pak, kan aku cinta Indonesia, ACI ya. Ya masa terus yang impor-impor lebih dihargai lalu yang asli Indonesia justru dilupakan kan. Makasih Pak Yurdan. Sampun ya. Ya jadi ya kalau provinsi sampun ya. Kalau kota sudah ya. Jadi itu penting. Artinya pengakuan negara terhadap eksistensi MLKI. Tapi ya mungkin ya harus sinergis. Artinya diundang ya tolong harus hadir ya. Karena hadirnya ini kan mewakili sekian banyak umat penghayat ya. Matur nuwun. Umat Hindu. Mas Kusno ya dari Bongso ya, itu luar biasa ya. Jadi menurut saya ya mungkin suatu saat teman-teman
penghayat ini bisa jadi anggota dewan itu juga bukan hal yang mustahil. Ya, yang penting kan gini. Saya ingat kata-kata Gus Dur. Kalau kita ini berbuat baik pada orang lain, orang nggak tanya kok agamamu apa. Ya kan begitu ya Bapak Ibu ya. Iya, matur nuwun. Terima kasih Pak Anang, Pak Yordan, waktu yang diberikan kepada saya. Saya Didik Winarno Pak, dari aliran Kebaktian Perjalanan, juga termasuk pengurus Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Gresik. Ini saya akan menyampaikan terkait hak-hak penghayat kepercayaan, di mana keluhan dari para warga yang para penghayat kepercayaan tadi saya sikapi tentang pernikahan, pendidikan, kematian, itu kok di situ semua temanya bantuan kan itu. Ini terkait dengan mungkin hak penghayat kepercayaan terkait pemakaman, di mana apakah di dalam pemakaman untuk warga negara itu apakah ada undang-undangnya? Karena yang saya tahu, yang saya lihat, kalau sudah di pemakaman itu ada tulisan ini makam A, makam B, misalkan menyebutkan identitas salah satu agama, ini yang akan menjadi suatu diskriminasi. Padahal yang saya tahu dulu, semua pemakaman itu makam umum. Apakah kalau ini semua nanti di Gresik saja, di Surabaya, di masing-masing daerah itu sudah ada label namanya. Nah, apakah enggak itu kemungkinan nanti akan terbentuk suatu undang-undang yang nggak tahu nanti. Ini perlu diantisipasi supaya hak warga nasional itu setara. Itu yang pertama. Yang kedua tentang pendirian tempat pamujan ibadah atau untuk penghayat kepercayaan. Ini ada di Gresik ini, saya dengar sendiri dari teman-teman Sabto Dharma, ini akan mendirikan tempat ibadah. Namun di situ harus ada izin dulu, Pak. Nah, izin ini dari Dinas Perizinan juga belum berani memberikan perizinannya. Harus ada referensi dari kebudayaan. Sedang di kebudayaan tadi yang saya sampaikan, di situ tidak ada yang menaungi penghayat kepercayaan. Dia tidak berani memberikan referensi karena dia hanya sebatas saya sebagai pemangku budayanya. Di situ, Pak. Itu. Jadi di situ tidak ada untuk memberikan referensi akan didirikan tempat ibadah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga terkait dengan audiensi, kami baru kemarin di bulan Oktober kami diundang dari Kejaksaan Kabupaten Gresik. Baru pertama kali sejarah di Gresik mengundang penghayat kepercayaan, itu baru kemarin bulan Oktober tahun 2022. Dan kami sendiri melaporkan keberadaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini melalui MLKI di Gresik itu sudah 2015. Waktu terbentuknya MLKI pertama itu kami juga sudah melaporkan keberadaan kami di Kesbangpol, Pak. Termasuk semua sudah kami sampaikan keberadaan kami mulai dari DPRD, Pak Bupati, Polres, Kodim, Kejaksaan, Kesbang, Dikbud, dan kebudayaan sudah kami sampaikan semua. Dan kemarin
dari Kesbang itu sudah ada respon baik juga, datang ke sekretariat untuk menyatakan atau membuktikan bahwa apakah benar, ternyata memang benar. Nah, karena tempat sekretariat ini juga belum memiliki dan kami menyadari akan hal itu, kebetulan sekretariat itu ada di rumah saya itu. Dan respon dari Kesbang juga, dari kejaksaan kemarin itu saya diminta untuk melaporkan keberadaan pengait kepercayaan itu, dan kami sampaikan dan minta dari Kesbang itu seluruh yang ada di Kabupaten Gresik yang sudah ber-KTP berapa lah. Itu kemarin karena di kepengurusan pengait kepercayaan ini juga masih beragama Islam, dia juga menanyakan itu. Gini aja Pak, karena kalau dari Kesbang pengen tahu yang sebenarnya, mohon kami diundang. Nanti biar masing-masing paguyuban yang ada di Gresik itu diundang, supaya kita bisa sosialisasi gitu. Dan kami juga sama teman-teman memang ada rencana kita akan adakan kegiatan dan mengundang instansi supaya diketahui. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa segera terrealisasi. Mungkin itu Mas Anang, terima kasih. Pak Yurjan, Rahayu. Itu masih menjadi bahan advokasi kami, Mas Didi, tentang tempat pemakaman. Sebenarnya kalau kita mengacu Permen 4341 itu seharusnya sudah ada, karena itu perintah dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Tetapi faktanya kan tidak semudah itu. Nah, bagaimana teman-teman di pusat, di DPP ini juga berusaha menjalin komunikasi dengan banyak lembaga untuk kepentingan teman-teman penghayat. Contohnya, tim advokasi atau tim hukum sudah berkoordinasi dengan Menko Polhukam, sehingga pengait kepercayaan sekarang sudah bisa mendaftarkan TNI Polri. Itu sudah termasuk untuk menjadi pegawai negeri sipil, termasuk sumpahnya dan sebagainya, itu sudah difasilitasi. Sekarang ini lagi menunggu rilis. Kami jujur aja sebenarnya pengen bergabung menjadi satu dengan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Nah, sama beberapa kelompok ini selalu dipinggirkan. Nah, kami berusaha mengadvokasi itu, dan kebetulan itu sudah ada respon justru dari Permenko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Budaya. Nah, karena kita di lingkup kebudayaan, sehingga Menteri Menko PMK telah mengeluarkan, tadi sudah saya catat untuk saya sampaikan, bahwa mengeluarkan Peraturan Menteri PMK nomor 35 tahun 2022 mengganti nomor 4 tahun 2001 untuk pengait kepercayaan bisa masuk menjadi FKUB. Nah, undang-undangnya ini tinggal kepresnya tinggal nunggu Jokowi aja tanda tangan. Jadi ini sudah ada kemajuan pesat. Nah, dari nanti kalau kita sudah bisa masuk FKUB, memang perjuangan kita ini panjang dan melelahkan. Jadi nggak bisa kadang-kadang kita menuju salah satu titik tetapi langsung ke titik itu, kita susah. Kita harus melingkar juga, begitu. Nah, mungkin tahun depan kepresnya ini sudah ditandatangani sehingga kepres tentang FKUB akan dirubah. Termasuk di dalamnya nanti pengait kepercayaan termuat di dalamnya. Ini kemajuan yang sangat luar biasa sebenarnya. Karena ini menjadi diskriminasi sebenarnya, begitu. Nah, satu persatu ini kita perjuangkan dan kita advokasi sehingga tujuan kita akan sampai pada tempatnya.
tujuan awal kita memperjuangkan KTP itu kan supaya kolom agama di KTP dihilangkan. Tetapi kan nggak semudah itu, karena ada kelompok tertentu butuh KTP itu ada kolom agamanya, kan begitu. Nah, sehingga kita merangkak, bisanya pelan-pelan mulai kosong, strip, diisi penghayat masih disisihkan lagi. Ini terus kita berjuang. Jadi untuk Mas Didi, tahapan yang bisa kita dilakukan MLKI adalah kita berusaha memperkuat kapasitas SDM penghayat kepercayaan dengan pelatihan advokasi, sehingga itu teman-teman daerah akan lebih berdaya di dalam menyikapi atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di daerah. Demikian Mas Didi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi memang kalau sekarang FKUB itu diatur dengan peraturan bersama Menteri, BBM 2 Menteri, orang biasa nyebutkan SKB 2 Menteri. Memang ada yang mau ditingkatkan jadi Perpres, tetapi itu masih tarik ulur karena banyak sekali rumah ibadah itu belum ada IMB-nya. Kalau di Kristiani itu terhalang rumah ibadah itu kan harus 90-60. Ya, jamaahnya 90 disetujui oleh minimal 60 orang di wilayah RT itu. Ya, nanti tanda tangan setujui RT, RW, lurah, camat. Ya, saya ini melakukan advokasi rumah ibadah di Gresik itu ada HKI sebelahnya rumah kantor bupati itu yang dibangun separuh terus mangkrak karena belum ada izinnya. Ada GSJA di Menganti, ya belum lagi ada gereja Katolik, terus ada HKBP di Diorejo, ada GPDI di Sumengko. Ada banyak problem rumah ibadah. Nah memang kalau tadi ngomong rumah ibadah, nah rumah ibadahnya para penghayat ini mungkin tidak terikat dengan peraturan bersama menteri, ya, karena ya peraturan bersama menteri itu dia mengatur rumah ibadah itu ya rumah ibadahnya agama, ya, karena itu saya setuju masalah sanggar ya, tidak apa-apa kalau masalah itu rekomendasinya dari mana ya, nanti kita bisa komunikasi dengan teman-teman di Disbudpar provinsi ya atau di kabupaten, apakah betul memang juga harus ada rekomendasi? Sanggar itu harus ada rekomendasi kan? Enggak kan? Ya, yang butuh rekomendasi untuk IMB itu sebetulnya ya rumah ibadah saja, ya FKUB, dan pusing saya ngurusi masalah izin ini. Ada yang tidak menolak tapi tidak mau tanda tangan, itu juga ada. Ya. Kenapa nggak mau tanda tangan? Wah kalau tanda tangan ini menyalahi aturan agama saya Pak. Ada kayak begitu. Ya. Jadi agak rumit saya ngurusi yang di demo di Ponorogo itu. Terus ada yang sudah diarahkan oleh wali kota di Kota Blitar, atau di demo juga. Ya. Nah, memang nanti kalau jadi rumah ibadah ikut PBM itu persatuan bersama menteri lebih rumit itu. Ya, tapi memang semuanya ada plus minus. Ya, kalau kemudian penghayat itu masuk departemen agama, mungkin akan masuk aturan rumah ibadah yang 90-60 itu. Nah, kalau masuk ke Dirjen Kebudayaan, ya itu menjadi tidak setara, tapi mungkin mengurus rumah ibadahnya ya namanya jadi sanggar dan tidak perlu izin khusus. Nah itu monggo mana yang kira-kira lebih baik karena semuanya ada plus minusnya, termasuk makam. Kasus yang waktu itu yang kami hadapi dengan Reskidul Gedek itu, di situ semuanya Muslim, hanya ada satu keluarga yang Kristen meninggal, bingung dimakamkan di mana.
biasanya Pak, makam Islam itu tanah wakaf. Ya, wakaf, tanah wakaf itu sudah ada niatnya. Ya, tapi yang banyak makam ini makam tidak jelas, tahu-tahu sudah ada makam ditelusuri nggak ada apa namanya, ya sejarahnya itu nggak ada. Ya, jadi memang perlu Pak, perlu kami malah dorong di Mojokerto itu ada perda yang mewajibkan tiap desa itu punya tempat makam umum. Ya kalau nggak gitu, ya memang betul kalau sudah meninggal yang ngurus yang hidup. Yang hidup ini bingung ngurusnya ya apa? Ya, yang sudah meninggal ya nggak bingung Pak. Ya sudah meninggal. Ya, tapi yang kami yang masih hidup ini yang terus bingung, nggak diurusi, keliru ngurusi ya. Ya, termasuk waktu Covid kemarin, tahu-tahu di Gresik itu makam Kristennya habis Pak, bingung saya. Ya, ditelepon Pak ini gimana Pak, mau dimakamkan di mana? Ya, Mojokerto itu juga habis. Ya, nah memang itu harus dibicarakan. Ya, apalagi nanti kalau KTP-nya sudah, ya tulisannya penghayat, ya, maka tidak bisa itu dimakamkan di makam Islam, nggak bisa. Ya. Nah saya juga mikir, makam kok rumit ya. Ya. Kalau saya lihat di Jogja itu ya agamanya apa aja tuh enak gitu. Ya. Tapi ya memang orang beda-beda ya, nggak bisa kita menyamakan. Ya itu masalah makam Pak. Ya. Menarik. Saya dulu pikir, nah kok ngurusin makam, ternyata begitu kita disambati persoalan masalah itu ya akhirnya pusing juga kita. Ini habis ini apa? Bapak Jerawat itu sudah mau habis, Keputih sudah mau penuh, maka ngambil lagi di daerah Waru Gunung. Ya. Makanya saya guyonan kemarin ketemu sama teman-teman, ya apa kalau makam itu berdiri saja, lebih hemat tempat. Oh dikremasi lebih hemat lagi. Ya. Dikasih, loh tadi ada usulan tapi kurang bagus Pak. Jadi makanan kiri tadi mungkin lebih berguna buat sesama itu Pak. Tapi kan mungkin susah Pak, nggak ada yang ya ini guyon. Ya matur nuwun.